Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini hari kelima ya Pak. 5 di bulan Ramadan kita masih diberikan sehat walafiat serta masih dibantu dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kajian ini tidak nundutan juga ya. Biasanya kombinasi karbo dan cuaca dingin plus alem menghasilkan nundutan biasanya. Nah, mudah-mudahan tidak nundutan nih. Pembahasan kita hari ini sampai di hadis ke-18. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala rajulun. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataitu alaiha. Tidak ada satupun hajah. Hajah itu di sini artinya dosa kecil. Tidak ada satupun dosa kecil wala dajatin. Dajah itu dosa besar. Jadi tidak ada satupun dosa kecil juga dosa besar illa ataitu alaiha, kecuali sudah pernah aku lakukan. Maksudnya sebelum dia masuk Islam gitu. Jadi ketika dia kafir, dosa nu kaliwat. Apapun bentuk dosanya, ragam dosanya pernah dia rasakan. Zina, mabuk, judi. Makanya disebut zaman jahiliyah ketika itu. Jahiliyah itu bukan berarti dia tidak cerdas, tidak pintar. Pintar. Cuma kepintaran, kecerdasannya itu tidak membawa dia untuk taat kepada Allah. Ketika datang seorang nabi dengan dalil dan hujah, tidak percaya gitu. Tidak percaya. Maka disebut jahiliyah. Abu Jahal itu kan asalnya Abul Hakam. Pinter, Hakam itu artinya ilmu. Jadi ayah ilmu pengetahuan Abul Hakam itu, atau kebijaksanaan. Tapi ketika Nabi diutus, dia tidak beriman, berubah. Kunyahnya jadi Abu Jahal. Ayah kebodohan gitu.
Nah, di antara ciri kebodohan yang merajalela itu dalam satu masyarakat adalah merebaknya kemaksiatan. Jadi kalau zaman kita ini mirip dengan zaman jahiliyah, ya mau apa yang mau dikata, emang mirip. Coba maksiat apa yang tidak ada di zaman kita hari ini? Zaman jahiliyah dulu nggak ada judol. Ini mah aja judol. Dulu mah yang judi temerin kudu offline aja. Sekarang bisa online. Lebih canggih maksiatnya. Bahkan di zaman Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam hampir jarang ya dikisahkan ada LGBT gitu ya. Kecuali pernah ada satu hadis yang mengatakan ada banci yang bernyanyi ya di salah satu rumah, kemudian seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jarang kita LGBT merajalela itu di zaman Nabi siapa? Nabi Lut. Setingkat salah tidak untuk mendapatkan LGBT itu. LGBT itu merebak sampai muncul istilah botik. Bahkan sekarang alhamdulillah tuh gerakan anti botik, mengamankan pada botik. Jangan normal yang seperti itu. Karena zaman dulu walaupun ada, masyarakat menganggapnya tidak normal kecuali di zaman Nabi Lut. Tapi sekarang maksiat itu parahnya gitu dinormalisasi. Mana yang lebih parah, maksiat atau normalisasi maksiat? Normalisasi. Dosa dianggap normal, maksiat dianggap biasa saja. Itu kan lebih parah itu. Jadi zaman sekarang girohnya itu sudah hilang. Melihat maksiat tidak ada lagi keinginan ma'ruf nahi munkar. Berlindung hak asasi. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, kita dianggapnya campur tangan urusan orang lain. Bercampur. Kan hak asasi manusia. Jadi sepertinya menginginkan manusia itu seperti binatang saja. Gak usah ikut ngurus kehidupan orang lain. Dalam Islam gak bisa. Karena maksiat itu dalam Islam tidak hanya merugikan pelakunya, tapi orang itu kalau itu menurunkan azab musibah, yang terkena azab hanya pelaku maksiat, tapi semua orang gitu. Hanya nahi munkar. Itu yang dilakukan sahabat dulu. Para tabi'in, para ulama tidak menormalisasi maksiat. Artinya zaman sekarang itu parah sekali kemaksiatan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan zaman sekarang itu mirip dengan zaman jahiliyah, bukan berarti balik lagi ke zaman jahiliyah di masa Nabi, bukan. Tapi perilaku-perilaku maksiat itu ya memang ada di zaman sekarang, sebagaimana ada di zaman Nabi. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab, musyrik zaman sekarang lebih parah daripada zaman. Karena di zaman orang kalau dan sekarang pun datang ya, minta tolak balanya dari dukun jimat jangan lupa
jimat. Nah, jadi apa yang dikatakan Syekh betul, sekarang itu parah kemaksiatannya, kemusyrikannya ketimbang orang-orang di zaman jahiliyah. Gitu. Ini sedang memisahkan dirinya di masa lalu. Ini orang ini sedang membongkar aib masa lalunya, tidak. Bukan aib lalu di sini. Itu kan maksiat masa lalu. Gitu. Sudah Allah tutup, malah dia ungkap. Itu mujahir, orang seperti itu tidak diampuni. Lama di mabok teh. Tilu botol sapoe. Nah, gitu. Bangga. Bikin kanyungsep abi mah. Baru dak ayeuna mah cenah. Karek setengah botol geus ngagaleong gitu. Nah, dia bangga dengan maboknya. Nah, orang seperti itu mujahir. Kalau orang ini, sahabat ini mengungkapkan maksiat dosa masa lalunya bukan untuk berbangga, tapi kekhawatiran. Gitu ya, takut saya diampuni tidak. Dan dia menyampaikan hal itu kepada ahlinya, kepada ulama, kepada nabi yang memiliki ilmu, gitu. Bukan sembarang orang. Artinya sedang mencari apa? Solusi. Sedang mencari solusi atas ketakutannya, kekhawatirannya. Karena hidupnya di masa lalu penuh dengan noda dan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dia lipas semua. Gitu ya. Itu penasaran gitu. Geus kealaman kabeh. Nah, ayeuna mulai terpikir, ieu teh dihampura moal, diampuni tidak? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taraktu min hajatin wala dajatin illa ataitu alaiha. Tidak ada dosa kecil dan dosa besar kecuali aku pernah melakukannya. Kira-kira Allah mengampuni aku tidak? Gitu maksudnya. Ya, maka Nabi bersabda, au tashhadu, apakah engkau bersaksi? Awatashhadu, apakah engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Qala, orang itu berkata, na'am, betul ya Rasulullah. Artinya dia sudah masuk Islam. Dia sudah meninggalkan kekufurannya, kemusyrikannya. Dia tinggalkan hidupnya di masa jahiliyah, kemudian dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka Nabi bersabda, fa inna hadza ya'ti 'ala dzalik, sesungguhnya syahadatmu itu menghapus segala dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Gitu. Nah, hadis ini riwayat Abu Ya'la, Al-Bazzar dan At-Tabrani. Imam Al-Haythami mengatakan wa rijaluhum thiqat. Para perawi hadis ini seluruhnya thiqat. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah, ilmu. Yang pertama, anal Islam yajubu maqblahu, bahwa agama Islam itu menghancurkan, meluluhkan, menghapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Makanya ketika Khalid bin Walid masuk Islam, beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengungkapkan penyesalannya karena beliau
di masa jahiliyah di antara orang yang paling benci kepada Nabi. Yang membantai sahabat Nabi 70 orang di perang Uhud itu siapa? Khalid. Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam. Sahabat Nabi dibantai sampai 70 orang syahid dalam pertempuran Uhud. Ketika itu Khalid menjadi pemimpin kavaleri, pasukan berkuda. Ketika kaum muslimin sibuk mengumpulkan ghanimah, ya, dikira perang sudah selesai karena infanterinya orang-orang musyrik itu lari tunggang langgang menuju arah Mekah. Wah, sahabat yang muda mengumpulkan ghanimah. Para pemanahnya yang kata Nabi, jangan turun kalian. Bagaimana kalian melihat kondisi kita? Kami jangan turun dari Jabal Gunung Pemanah atau Jabal lain. Kami ghanimah turun kalian mengambil ghanimah. Nah, ini waktu kesempatan lemah yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Beliau memimpin kavalerinya itu mengelilingi gunung Ain ini. Sampai akhirnya kaum muslimin diserang dari belakang. Orang-orang Quraisy lari ke arah Mekah melihat kaum muslimin dibantai oleh pasukan kuda, balik lagi. Akhirnya pasukan kaum muslimin ada di antara pasukan berkuda dan infanterinya orang musyrik. Dikepung. Syahidlah di antara mereka itu ada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian Hanzalah, termasuk pemanah itu Abdul Zubair. Khalid itu bencinya kepada Nabi sampai Nabi mau dibunuh. Nabi lari naik ke gunung Uhud, tinggi sekali, dikejar, dilempar, giginya sampai copot itu, beberapa gigi beliau itu berdarah-darah. Ini Nabi kuat di kadeknya. Nanti mana yang dia lahir? Nabi terak dia kuat, terak di kadek. Ayeuna bapak diajar ilmu terak di kadek jang naon ya teh. Biasa kayak nu madek wae nganggur bermanfaat ilmuna. Manyarek ngadek maneh. Da teu manfaat ya Pak. Jadi Nabi itu ya innama ana basyarun mislukum, seperti manusia biasa saja Nabi itu. Ya. Nah, kemudian Khalid datang ke Madinah setelah itu, setelah peristiwa perang Uhud itu beberapa lama dan menyatakan masuk Islam. Kemudian Khalid yang dikatakan oleh Nabi Khalid, inal Islama yajub, sesungguhnya Islam itu menghapus seluruh dosa di masa lalu. Makanya kalau ada Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha bersyahadat untuk Islam, itu kan dosa-dosanya, kekufuran dibersihkan oleh Allah. Dan ada yang tentu setelah atau selepas bersyahadat meninggal, wafat dalam kondisi bersih dari seluruh dosa. Kita tahu kan ada hadis bitokoh itu ya, hadis bitokoh, orang yang di akhirat nanti diperlihatkan kepadanya 99 catatannya sejauh mata memandang dan isinya dosa semua. Terus asa, iya masuk. Allah bertanya, punya kebaikan? Ada ya Allah, ada kebaikan sedikit pun.
Tapi Allah kemudian mengatakan ada. Allah mengeluarkan kartu atau bitaqah yang tertulis padanya kalimat la ilaha illallah. Bitaqah itu ditimbang dengan seluruh keburukan yang dia lakukan. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Nah, kata para ulama, inilah orang yang hidup dalam kekafiran, kemudian bersyahadat, dan dia setelah syahadat meninggal dunia. Tidak ada kebaikan yang dia bawa kecuali kalimat syahadat. Ini suka dijadikan hujah oleh mereka yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu tidak kafir. Selama dia tidak meninggalkan apa? Kewajiban sholat. Nah, di antara dalil itu tidak tepat. Lihat itu orang selama bersyahadat, dia tidak kebaikan. Padahal kita tahu amal itu bagian dari apa? Dari iman itu. Ya, nah kadang pengaruh-pengaruh murjiah itu tidak terasa masuk ke dalam keyakinan mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian mencari dalil. Nah, di antara dalilnya dalil ini, padahal dalil ini adalah untuk mereka yang hidup di dalam kekafiran, kemudian bersyahadat, kemudian mati, meninggal dunia. Sama seperti orang yang di perang Uhud itu ada seseorang Yahudi yang menyusul perang Uhud. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, aku berjihad itu, aku berjihad kepada Allah. Maka Nabi mengatakan syahadat itu. Bersyahadat, kemudian dia berjihad dan syahid. Tidak ada amal yang dilakukan setelah syahadat kecuali apa? Jihad. Gak pernah sholat. Jadi amal yang dia lakukan hanya syahadat dan jihad, kemudian dalam surga. Nah, di situ menunjukkan amalan apa? Hatta setingkat jihad tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak syahadat dulu. Makanya syahadat mah yang paling penting, menjadi pondasi. Karena setiap kebaikan tidak menjadi amal soleh kecuali didasari oleh persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah bahwa seseorang la yadkhulu fil Islam, tidak mungkin masuk ke dalam Islam illa bisyahadatain, kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Gitu. Jadi mesti kalau ada Nasrani mau masuk Islam itu syahadat dulu. Jangan langsung kemudian mengerjakan kebaikan. Ya, tapi dia harus mengucapkan syahadat karena iman itu mesti diucapkan. Selain diyakini mesti diucapkan iman itu. Kemudian diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, itulah konsep iman dalam ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh hati beriman, lisan tidak berucap, perbuatan tidak beramal. Tidak boleh dia beramal, tapi lisannya tidak mengucapkan syahadat. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Maka seseorang dianggap masuk ke dalam Islam setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tanpa itu semua habaan mansurah, semua kebaikan seperti debu yang diterbangkan. Makanya Nabi bertanya, awatashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau mengucapkan syahadat tidak penting untuk masuk Islam, kenapa Nabi harus bertanya seperti itu? Nah, ini yang kedua, bahwa masuk Islam itu mesti mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, di antara keutamaannya adalah fadlus syahadatain, keutamaan dua kalimat syahadat itu.
wa annahuma, bahwa kedua kalimat tersebut sababun, merupakan sebab litakfiri dzunub, untuk menghapus dosa, untuk menutup dosa. Kemarin kita membahas tentang apa? Barang siapa yang mengucapkan demi Lata dan Uzza, kafaratnya apa? La ilaha illallah. Hampir sama kan dengan hadis yang dibahas sebelumnya. Kemudian dengan hadis apa? Hadis Abu Dzar juga kan? Hadis yang ke-13 dari Abu Dzar, beliau berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Nabi mengatakan, "Kalau engkau melakukan keburukan, ikutilah dengan kebaikan, agar kebaikan itu menghapusnya." Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Aminal hasanat la ilaha illallah?" Apakah la ilaha illallah itu bagian dari kebaikan? Maka Nabi mengatakan, "Hiya afdalul hasanat." La ilaha illallah itu kebaikan yang paling utama. Jadi mirip hadisnya itu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu menghapus dosa-dosa. Makanya Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah, selain bisa memperbaharui keimanan kita. Gitu. Jadidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah keimanan kalian. Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata selain untuk memperbaharui iman, itu pun untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Nah, kemudian di antara hikmahnya juga adalah khaufus sahabah minadz-dzunub, ketakutan para sahabat dari melakukan dosa. Jadi sahabat mesieun pisan ngalakukeun dosa. Makanya manusia yang paling jarang melakukan dosa itu ya para sahabat. Mereka manusia biasa, tidak maksum, berpotensi melakukan dosa, tapi dosanya teh jarang. Makanya para sahabat, para tabi'in itu, kalau mereka melakukan dosa, itu sensitivitasnya itu tinggi sekali. Sampai ada seorang ulama mengatakan, "Aku tahu diriku berdosa dari mana? Dari istri dan anak-anakku serta kuda tungganganku." Jadi kalau ada perubahan tabiat dari istri dan anaknya, ada perubahan tabiat dari kudanya, oh sadar ada dosa yang dia lakukan. Sok diinget-inget naon dosanya. Kemudian dia beristighfar. Karena setiap dosa itu berpengaruh terhadap kehidupan. Nah, orang menepikeun ka poho dosa teh lantaran loba teuing urang. Gusti ieu teh dosa naon? Nah, itu bakati ku loba. Nepikeun ka poho dosa nu mana gitu. Kalau dulu memang saking sedikitnya itu sampai terlihat. Kita saking banyaknya hal-hal jelek yang menimpa kita saja kita tidak ingat dengan dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa kita yang kita lakukan itu. Nah, makanya mereka itu sensitif. Saking sensitifnya, melihat betis perempuan saja, itu hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya bisa hilang itu. Itu ulama dahulu. Nah, bapak-bapak zaman ayeuna mah kan leuwih ti bitis ke teu leungit-leungit. Telengit-lengit antaran teu boga hafalan. Nya naon rek leungit atuh itu boga hafalan mah. Makanya lamun bapak hoyong ibu ingin tidak lupa, ulah ngapalkeun. Nya atuh abdi mah da teu poho-poho nah da teu ngapalkeun abdi mah. Da anu poho mah ngapalkeun gitu ya. Nu ngapalkeun mah pasti lupa. Itu Imam Syafi'i dalam satu riwayat hilang 60 hafalan hadis hanya karena melihat betis perempuan.
Itu kira-kira Imam Syafi'i melihat betis perempuan ngajak? Mana Imam Syafi'i ngajak ninggalian betis? Mau mungkin atau Imam Syafi'i mah pasti tidak sengaja itu teh. Pasti tersingkap tidak sengaja teras katingali. Langsung eta mah leungit hafalanana. Padahal Imam Syafi'i mah kalau baca buku itu sebelum halaman yang pertama atau halaman pertama ini selesai, halaman berikutnya ditutup itu. Bisi katingali terlihat sedikit terekam langsung di hafalannya. Itu kemampuan hafalan para sahabat para ulama. Mudah hafal, susah lupa. Terus tiga orang. Hese apal gancang poho gitu. Matak berpuluh-puluh tahun ngapalkeun juz amma teu beres-beres. Antaran dina salat tara dianggo. Salat teh eta deui we kulhu jeung palak binas. Matak moal poho kana kulhu mah. Ada yang lupa kulhu di sini? Atau Al-Fatihah pernah lupa kita? Gak pernah ya? Bahkan mau lupa pun susah. Ingat terus. Karena diulang. Nah, andai kata 30 juz kita ulang setiap hari, wah, sok nini nusok yasinan. Apal eta teh? Nusok yasinan malam Jumat? Apal eta teh? Apakah sengaja dihafal? Tidak. Tapi rajin tiap malam Jumat dibaca. Sok ibu maca Al-Kahfi malam Jumat, baca we tiap Jumat. Itu teh bakal apa? Tak itu. Ya, ulama-ulama zaman dulu selain bersih hatinya, rajin murojaah. Makanya sulit lupa. Sekali berdosa, nah ku Allah dihukumna lupa hafalan. Itu teguran dari Allah. Nah, jangan-jangan kita mah sudah tidak ditegur lagi. Ya. Jadi kalau kita masih ditegur oleh Allah, berarti Allah teh masih nyaah, masih sayang sama kita. Kita dibuat sakit sama Allah teh, oh ini teh teguran atas dosa-dosa kita. Kehilangan uang, teguran itu teh atas dosa-dosa kita. Suami kita jadi baeud wae, oh teguran itu dosa abdi teh naon, dosa kitu. Istri ngalawan wae ka bapa, itu teh teguran semua. Jadi kalau Allah masih menegur kita, berarti Allah masih sayang. Kalau Allah sudah tidak sayang, diantep ku Allah oke. Jika orang kafir, seorang orang kafir sekarang, kan diantep ku Allah. Betapa banyak kezaliman mereka terhadap kaum muslimin. Tapi terus saja hidupnya enak gitu. Usahanya maju. Uangnya semakin banyak. Sudah keluar sehat terus. Supaya maksiatnya jalan. Diistidraj ku Allah tuh. Kita sering bertanya kenapa sih orang-orang kafir itu selalu saja hidupnya lebih mudah gitu. Usahanya lebih lancar. Kemarin yang Covid itu kan kebanyakan yang wafat itu orang-orang soleh. Para ulama, para ustadz. Guru saya meninggal, Al-Ustadz Muinuddin itu di Jogja itu. Beliau dosen saya, Dr. Muinudinillah, lulusan Madinah itu. Beliau wafat ketika Covid itu. Ada seorang ulama dari Yordan pun meninggal. Saya Ali Hasan Al-Halabi itu wafatnya ketika Covid ya. Tapi lihat para penjahatnya itu. Mereka yang menikmati hasil dari Covid itu. Sampai sekarang masih hidup saja. Apakah Allah tidak sayang sama kaum muslimin? Sayang. Justru para ulama itu Allah panggil supaya tidak lagi mengalami fitnah dalam kehidupan ini. Mereka tinggal menikmati hasil dari amal yang mereka lakukan. Gitu. Adapun orang-orang kafir yang masih hidup sampai sekarang, liyazdadu itsman, supaya dosa mereka bertambah-tambah. Sampai satu saat Allah mencabut nyawa mereka tanpa ampun. Dan Allah cabutnya itu nggak sakit dulu, tapi al-mautu faj'ah,
istilahnya dalam hadis itu. Kematian tiba-tiba. Rasulullah pernah ditanya tentang al-mautu faj'ah. Kematian tiba-tiba. Maka Nabi mengatakan, wa rahmatun lil mu'min. Itu rahmat bagi orang-orang beriman, tetapi azab bagi orang-orang kafir. Gitu ya, orang beriman mati secara mendadak itu rahmat, itu sedang sholat, sedang sujud, sedang baca Quran, padahal sebetulnya sehat. Orang-orang kafir mati mendadak itu azab dari Allah karena tidak ada kesempatan baginya untuk bertobat terlebih dahulu. Nauzubillah. Ya, makanya nih Bapak Ibu harus takut kita dengan dosa itu. Sekecil apapun jangan dianggap remeh. Urusannya bukan besar atau kecilnya, tapi kita berdosa kepada siapa? Kepada Allah kita teh. Mau kecil, mau besar, yang kita durhakai itu, yang kita maksiati itu Allah yang menciptakan kita. Dosa kecil pun jadi besar kalau dianggap enteng. Ya. Kalau dilakukan terus-menerus. Makanya sahabat mah berzina itu langsung datang kepada Nabi Maiz, itu langsung datang minta dibersihkan dari dosa zinanya. Itu kira-kira membersihkan dosa zina apalagi sudah menikah itu bagaimana caranya? Lempar batu sampai mati. Tapi dengan lemparan batu itu dosanya hilang, bersih. Gak seperti zaman sekarang. Orang berzina sembunyi-sembunyi saja. Yang penting aman, suka sama suka. Kalau dulu mah nggak ada hukumannya. Nah sekarang mah udah mulai ada hukumannya 1 tahun penjara. Kalau yang poligami nggak lapor 6 tahun penjara. Nah bapak-bapak kadek tah norek poligami kudu laporan heula eta teh. Ya. Ayo nama penjarana 6 tahun. Anehnya zina 1 tahun, poligami, padahal poligami mah halal. Nah gitulah hukum buatan manusia mah teu adil. Yang adil itu hanya hukum buatan Allah. Kalau hukum buatan manusia nggak akan adil sampai kapanpun. Orang membela diri dari begal saja tersangka. Begalnya malah menuntut keluarga begalnya. Nah, nanti katanya kalau mau membela diri dari begal, usahakan menjaga keselamatan begal gitu. Jadi kita disuruh menjaga keselamatan begal, ari begal tidak disuruh menjaga keselamatan korban gitu. Kumaha ya teh? Ah, itulah hukum buatan manusia. Kenapa LGBT merebak sekarang? Salah satunya karena sistemnya membiarkan. Coba kalau LGBT itu dihukum, lempar dari ketinggian. Kata Ibnu Abbas, cari gedung yang paling tinggi, kata Ibnu Abbas. Cari bukit yang paling tinggi, tebing paling tinggi. Kemudian lempar dari sana, sudah jatuh ke tanah, lempari dengan batu. Itu hukuman LGBT itu. Itu boti-boti mendadak sembuh itu. Atau pura-pura jadi lalaki deui. Nah, pura-pura jadi lalaki deui. Itu laki-laki tulang lunak itu. Eta teh tulangna teh laletoy eta teh Bu. Lamun hayam mah digares eta teh. Nu kitu teh. Di presto hayam mah eta teh. Dan itu mengerikan. Kemarin tuh ada santri usia berapa itu? 14 tahun ya, penghafal Quran 7 juz jadi korban itu. Nyamar jadi donatur biar bisa masuk ke lingkungan pesantren, kemudian cari-cari siapa yang paling dia suka. Diajak jalan-jalan, diajak jajan, akhirnya dipaksa untuk itu. Dan ternyata anggota apa itu teh? Komando cadangan tuh ada istilah komando cadangan deh. Komcat ya.
Anak buah berarti anak buah si ieu nya saha? Si Deddy Corbuzier nya. Anak buah si Deddy Corbuzier eta kuduna teh komandanna eta teh tah. Teangan eta teh jelema kitu teh tong diantep wae. Kuduna dibaledogan ku batu nu kitu teh. Jadi kita jangan diam sekarang dengan hal seperti itu teh. Karena kalau kita diam itu dianggap normal nantinya, normalisasi maksiat itu. Harus melawan kita sekarang itu dengan hal-hal seperti itu. Ya. Nah itu Pak, jadi jangan dianggap enteng dosa ya, sekecil apapun dosa itu. Kalau dianggap enteng jadi dosa besar. Seperti bukit, itu kan awalnya mungkin dari serpihan pasir itu yang terus menumpuk akhirnya menjadi bukit. Ya siga ibunya yang calengan lah. Salawe ge lamun sagudang mah jadi sabaraha eta teh. Ibu apal salawe? Salawe teh 25. 5 lawe sabaraha? 125 sebutna 5 lawe baheula mah. Meserna kamah tata kabuha. Buha ieu sabaraha 5 lawe ya kitu salawe. Nah, jadi salawe teh artinya 25. Ai salikur 2 hiji salikur. Lilikuran, ai lilikuran naon lilikuran? Lilikuran tuh ganjil. Sebutna lilikuran baheula. Wah, zaman budak zaman ayeuna moal apal karena itu sih kan nantinya Gen Z kan. Ari laksa keti sabaraha? Abdi galieur nu kitu. Anu apal nu kitu mah Kang Ibing. Kang Ibing pintar nu kitu mah. Orang Sunda asli. Khaufus sahabah minal dzunub. Ya, khaufus sahabah. Ada dosa kecil itu bisa menjadi besar karena beberapa faktor. Itu pertama tadi dianggap enteng. Yang kedua, karena dilakukan terus-menerus. Dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau dia dilakukan oleh orang yang menjadi panutan. Seperti ulama, ajengan, ustadz. Dia menjadi panutan seseorang atau panutan masyarakat. Karena kalau dia melakukan, kemudian orang tahu, dituturkan, itu berapa banyak dosa yang dia tanggung dari orang yang mengikutinya itu. Abae da ustad ge siga kitu. Tuluy we muridna, jamaahna mengikuti. Nah, itu bisa menjadi besar itu dosa-dosa itu. Makanya para ulama mengatakan la sogoir ma'al isror. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara berulang. Wala al-kabair ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau kita terus mengistighfarinya. Artinya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita banyak istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya ini Ramadan ini bulan taubat ini. Bulan pertobatan ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan selesai kita bersih lagi. Kalau dosa besarnya diampuni, dosa kecilnya otomatis itu hilang. Tapi kalau dosa besarnya tidak diampuni, maka Ramadan kita ini tidak akan menghapus dosa kecil kita. Selama setahun ke belakang kan yang dihapus itu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Jadi setahun penuh dihapus yaitu dosa kecilnya. Kata Nabi, idza ijtanaba al-kabair, kalau dia menjauhi dosa besar. Dalam riwayat yang lain, idza ujtunibat al-kabair, kalau dosa besarnya dijauhi. Artinya ditaubati. Makanya banyak istighfar di bulan Ramadan ini. Ini diantara amal prioritas, yaitu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir di antara hikmah hadis yang tadi adalah sa'atu rahmati rabbil alamin. Betapa luasnya rahmat kasih sayang Rabbul alamin. Bayangkan orang yang hidupnya penuh dengan dosa,
dimulai dia balik, hidupnya terus melakukan dosa sampai tidak ada yang kecil atau yang besar kecuali sudah dia lakukan. Tapi dengan satu kali ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka hilang semuanya. Betapa rahmat Allah itu mendahului amarahnya. Inna rahmati sabaqat godobi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemarahanku. Sampai di dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Wahai hambaku, andai kata engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa seluas langit. Gitu ya, dengan dosa seluas langit dan seisi bumi. Dan engkau tidak menyekutukan aku, maka aku tidak akan peduli dengan dosa-dosamu itu. Tuh. Yang penting tidak apa? Tidak menyekutukan aku. Aku tidak peduli. Artinya Allah itu Maha Pengampun selama kita mau bertobat. Asal jangan melakukan musyrik. Jangan melakukan kesyirikan. Karena kalau sudah syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Kita mati dalam keadaan syirik, itu yang membuat dosa-dosa kita tidak diampuni. Nah, makanya rahmat Allah itu mendahului amarahnya. Jadi jangan pernah berputus asa, ya. Ini sahabat ini sudah hampir putus asa ini. Mengenang masa lalunya yang penuh dosa, gelap gitu. Sampai bertanya, "Ieu kumaha Rasulullah cenah? Abdi teh dihapunten moal. Dosa abdi terlalu besar, terlalu banyak." Maka di sini ditegaskan rahmat Allah itu sangat luas. Bal in sahati taubatu, bahkan apabila taubatnya itu sahih, tabaddala sayyi'atu ilal hasanat, maka keburukan-keburukannya akan berganti menjadi kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan solihah, dan melakukan amal-amal soleh, faulaika, maka mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi syaratnya taubat, beriman, dan beramal soleh. Supaya dosa-dosa kita digantikan jadi kebaikan, syaratnya 3, bertobat, beriman, dan beramal soleh. Maka sebanyak apapun dosa kita, Allah ganti dengan kebaikan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Wadah. Bismillah. Ana mendawamkan siwak ketika hendak sholat, baca Quran. Ana pernah baca bahwa katanya tidak boleh atau makruh, tapi diupayakan tidak dilakukan ketika selepas subuh atau maghrib. Ini maksudnya bagi orang yang saum mungkin ya. Jadi gini, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Bersiwak ketika saum itu hukumnya apa?
Sebagian ulama, di antaranya ulama Hanabilah kontemporer seperti Syekh bin Baz, kemudian satu lagi Syekh Sa'id, ya, Syekh dari Yordan juga menganggap atau berpandangan siwak itu dianjurkan secara mutlak, baik ketika saum ataupun di luar saum, setiap waktu. Dalilnya apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap kali mau sholat. Dalam riwayat yang lain, setiap kali mau wudhu. Nabi tidak memerintahkan secara verbal, hei siwak kamu. Kenapa? Nanti kalau Nabi mengucapkan seperti itu, siwak jadi wajib. Makanya Nabi hanya sebatas apa? Mencontohkan. Ketika mau wudhu, ketika mau sholat, baca Quran, bahkan sebelum mengucapkan salam, mau masuk ke dalam rumah, Nabi itu siwak dulu sebelum menemui istrinya. Nah, hadis ini sifatnya mutlak, tidak terikat waktu. Kapan saja, Ramadan atau di luar Ramadan. Maka berdasarkan hadis itu, para masyayikh berkesimpulan siwak itu mustahab sepanjang waktu. Ya, yang membatalkan itu lamun siwakna diteleg. Nah, itu batal. Jadi beres siwak teleg ke siwakna itu. Termasuk sikat gigi diteleg, odol diteleg, nah itu batal. Nah, dari kalangan Syafi'iyah menganggap siwak itu menjadi makruh di bulan Ramadan. Ketika kapan? Ketika matahari sudah tergelincir. Jadi kalau pagi-pagi masih dianjurkan dari mulai fajar. Nah, setelah matahari tergelincir dimakruhkan. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khulufa famis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil miski, daripada minyak kasturi. Ini di sisi Allahna kudu di garis bawahi. Bisi hubas hebos kata tangga. Ya. Karena lebih harum itu di sisi Allah. Lain di sisi tetangga. Jadi jangan sampai ngobrol teh nyosor we terus. Cing atuh tong deukeut teuing ye minyak kasturi cenah ye. Nah. Eta teh maca hadisna teu tamat eta teh. Nah, tapi dari hadis ini ulama Syafi'iyah itu menangkap satu isyarat bahwa Allah itu menyukai bau mulut orang yang puasa. Makanya lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi bau sote kerurang gitu. Bagi Allah mah lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, supaya baunya itu tidak hilang, jangan apa? Jangan disikat. Makanya ketika disikat jadi makruh. Karena Allah suka dengan baunya gitu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu. Hese geningnya memahami hadis tehnya. Orang masuk soal kembali kepada Quran Sunnah, kawas nu gampang wah itu kepada Quran Sunnah teh. Kembali kepada Quran Sunnah itu tugasnya ulama itu. Tugas kita sebagai orang awam itu bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Nah, itu tugas kita. Adapun tugas ulama menafsirkan Quran dan Sunnah itu. Dan orang mau bisa nafsirkan sehingga gitu. Sok saya ingin tanya. Untuk apa Allah mengatakan kama kutiba ala ladzina min qablikum? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Untuk apa itu? Allah mengatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kan cukup bagi Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa agar kalian bertakwa. Cukup tidak?
Bisa dipahami tidak? Tapi Allah mengatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa sok tafsirnya di situ? Menjelaskan nih Kak Abi. Kan ibu teh sok kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, ayat Quran sing tafsirnya kumaha itu teh? Esenya, eseh. Tapi bagi para ulama itu dikaji. Nih, kenapa Allah menyebutkan kama kutiba ala ladzina min qablikum, nih poinnya, beberapa poin. Tak 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 gitu. Maka jangan menggampangkan tugasnya para ulama di dalam menafsirkan Quran dan Sunnah. Orang masuk gaya-gayaan, ulama bukan dalil, ulama bukan dalil. Ulama itu hujah bagi orang awam, kata Imam Syatibi. Baca dalam Al-I'tisam. Al-ulama'u hujjatun alal awam. Ulama itu hujah atas orang-orang awam. Nah, kadang kita merendahkan ulama dengan mengatakan ulama bukan hujah, ulama bukan hujah. Iya, emang secara zatnya ucapan ulama bukan hujah, tapi ulama kalau sudah ngomong agama pasti pakai dalil. Itu, dan mereka lah yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan dalil. Kurang mahese rek nafsirkeun deh. Nah, kita itu kadang terlalu glorifikasi, terlalu jumawa. Nah, jadi ibu mau pilih yang mana? Mau yang makruh atau yang mustahab? Dua-duanya pakai dalil eta teh, aya dalilna. Sing clear-nya. Liar. Nah, kalau saya memang selama ini masih berpegang dengan yang mustahab. Karena dalilnya mutlak. Dalilnya umum. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Indah kuli salat, setiap salat mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Gitu ya. Salatnya berjamaah. Kalau salatnya berjamaah, ada larangan kita makan bawang. Itu makan bawang itu intinya apa sih larangan dari makan bawang itu? Bau mulutnya. Khawatir mengganggu orang yang sholat berjamaah juga. Jangankan orang, malaikat ge kabagian bauna. Cek malaikat teh dahar naon jelema ieu. Oh bau teuing kan gitu. Komo urang mah lain bawang, jengkol. Nah, jengkol ngarah leungit cenah bau jengkolna ku peuteuy urang mah. Tuh, ngaleungitkeun jengkol bae ku peuteuy urang mah. Ya mau beuki mulek eta teh. Komo lamun anu ngajengkolna teh kabeh nu berjamaah di dinya masjid teh bau kabeh. Malaikat kalalabur di masjid. Nah, makanya kata Nabi, barang siapa yang makan bawang jangan mendekati masjid kami. Nah, sekarang bagaimana orang yang tidak gosok gigi ketika mau ke masjid dan dia berpuasa, mau berjamaah lagi bapak-bapak. Kan mengganggunya mah sama. Ya, mengganggunya sama gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang saya pahami ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah hikmah dari kisah Gomidiyah yang hamil? Gomidiyah ini wanita yang berasal dari kabilah Gomid. Maka disebut Al-Gomidiyah. Namanya saya tidak tahu. Dia datang kepada Nabi sebagaimana datangnya Maiz. Maiz datang kepada Nabi minta untuk dirajam karena dia berzina. Nabi tidak mau merajam Maiz kalau tidak ada saksi 4 orang. Tidak ada bukti. Makanya Bapak Ibu jangan mudah menuduh orang zina. Walaupun Bapak Ibu melihat video misalnya. Karena video, CCTV, kamera itu tidak bisa dijadikan bukti. Bukti itu adalah saksi mata 4 orang. Kalau ibu menuduh hanya berbekalkan CCTV, maka ibu yang dicambuk 80 kali. Dianggap sudah melakukan qadzaf. Apa qadzaf itu? Menuduh zina kepada orang yang secara lahiriah dia menjaga kesuciannya. Ya, nggak boleh sembarangan tuduh-tuduh orang, berbekal video, berbekal kamera.
Kalau ibu lewat sendirian, bapak lewat sendirian, terus anu berzina, batur, jempek. Walaupun kita melihat secara mata telanjang. Ulah neangan heula saksi. Ini heula ke kampung, ayo orang nonton. Diajakan, gak bisa seperti itu, gak boleh. Karena secara asal, seorang mukmin itu kehormatannya terjaga. Itu harus dijaga kehormatan mukmin itu, nggak boleh sembarangan nuduh-nuduh orang zina. Kalau dalam sistem Islam itu dicambuk 80 kali. Maka Nabi menghindar, tapi Maiz kemudian bersumpah sebanyak 4 kali. Nah, inilah sumpahnya Maiz yang membuat Nabi kemudian merajam Maiz sampai meninggal dunia. Tapi kata Nabi, andai kata taubatnya Maiz dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, pastilah taubat Maiz itu melingkupi mereka semua. Gomidyah pun sama, datang kepada Nabi dalam kondisi hamil dari hasil berzina. Kemudian Nabi tidak mau menghukum, dan Gomidyah pun mengatakan, apakah engkau akan berpaling dariku sebagaimana engkau berpaling dari Maiz? Aku hamil, kata orang itu. Maka Nabi menyuruh Gomidyah pulang dulu. Kalau aku harus mencambukmu, bagaimana dengan kondisi bayi yang ada dalam kandunganmu? Kan tidak punya salah. Jadi kalau ada wanita berzina, seorang laki-laki berzina, punya anak, yang hina itu siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Anaknya mah nggak punya dosa, nggak punya salah. Kalimat waladu zina itu bukan berarti penghinaan, tetapi itu sebagai identitas saja. Kalau dia lahir dari apa? Hasil zina gitu. Nanti ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah, kemudian Nabi suruh pulang. Nabi suruh pulang untuk melahirkan dulu. Setelah melahirkan, balik deui. Kata Nabi, susui dulu anakmu. Berapa lama kira-kira menyusui? 2 tahun. Nah, beres 2 tahun, barulah balik deui, Pak. Si anak itu sudah memegang makanan. Artinya dia sudah tidak nyusu lagi gitu. Sudah bisa makan. Barulah ketika itu Nabi menyuruh seorang sahabat untuk mengurus anak itu dan merajam ibunya. Sampai meninggal. Hikmah apa yang bisa kita dapat? Lihat. Pertama, Pak, kalau tauhid itu sudah tertanam dalam diri seseorang, itu melakukan dosa itu, aduh, menjadi beban itu teh. Apalagi dosanya dosa besar seperti zina. Orang yang punya iman yang kuat, tauhid yang kuat, tidak akan tentram melakukan dosa. Makanya dia rela untuk dirajam agar dosanya terhapus walaupun konsekuensinya meninggal dunia. Allah lebih dia cintai daripada nyawanya sendiri. Yang penting aku berjumpa dengan Allah dalam kondisi bersih. Karena rajam itu menghapuskan dosa. Jadi nanti dia tidak dihisab lagi di akhirat. Nah, sekarang yang berzina di penjara 1 tahun. Apakah ada jaminan nanti dihapus dosanya? Nggak ada itu. Kecuali dia bertobat kepada Allah, itu pun tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau tidak, ya Allah azab. Tapi kalau dirajam, hilang dosanya itu. Ya, jadi tauhid itu menumbuhkan kesadaran dalam diri seorang muslim untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Setiap maksiat Allah tahu. Makanya dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berawal dari ketauhidan awalnya. Makanya orang yang bertauhid moal korupsi. Kau mau korupsi kuota haji mah ya jauhan. Siganunya ngabela NKRI korupsi kuota haji. 8.000 orang yang harusnya berangkat terjadi ini gara-gara si eta jelema hiji. Itu hiji sebenarnya maloba nama aya nu korupsi saurang. Nah, itu manusia-manusia jahat itu.
sembunyi di balik topeng agama, di balik topeng Pancasila, di balik topeng NKRI. Orang Mataram bukan NKRI. Penting cara korupsi gitu. Nya teu kudu gorowokan NKRI bari korupsi keneh mah. Siga nu nya wae gitu. Sugan kat ditongton aku jelemana gitu. Simpang nepikeun ieu ka TV saya ka jelemana. Ngartieun bahasa Sunda teh nya. Ah ini mah ya Google Translate lah gampang. Ieu Ramadan tong ngambek-ngambekan batal ya. Ieu mah ngambek lillah ieu mah. Al-ghadabulillah, marah karena Allah tuh. Ya karena kelakuan orang-orang seperti itu, uang numpuk di mereka, akhirnya orang-orang miskin susah cari uang tuh untuk makan saja susah, beli pulpen saja sampai bunuh diri itu. Itu tuh kan gara-gara korupsi itu kan. Masa beli buku, beli pulpen sampai gak bisa, putus asa, kemudian bunuh diri. Kemana tuh uang nu banyak itu teh? Uang yang dicetak sama BI teh kamarana ya teh? Sampai ada orang gak bisa beli pulpen di negeri sekaya ini. Bayangkan, jangan duit pantes, sesen jangan duit orang teh, ditumpuk ku si eta tah. Padahal Allah mengatakan apa? Harta itu tidak boleh berputar hanya di antara orang-orang kaya saja. Gak boleh itu. Gak boleh. Makanya dalam Islam itu sangat dianjurkan orang kaya menikahi orang miskin. Itu dianjurkan itu. Supaya apa? Supaya ada perpindahan harta. Ieu mah nu beunghar jeung nu beunghar deui kan gitu di urang mah. Jadi uang tuh berputar di situ saja terus di antara orang-orang kayanya. Potensi zakat kita itu berapa tahu nggak setahun? 300 triliun potensi zakat di Indonesia itu. Makanya saya tidak heran dalam fikih Islam, fakir miskin itu menerima zakat untuk kebutuhan 1 tahun itu teh. Lain 15.000 yang jarum coklat kita cukup. Nah, itu teh untuk kebutuhan 1 tahun sekali menerima zakat itu. Berapa nih kebutuhan pokok mereka setahun? Sandang, pangan, papan, pendidikan mereka 100 juta misalnya. Atau kurang dari itu atunya dari kebutuhan orang miskin mah. Misalnya 50 juta setahun tak blok 50 juta gitu ari zakat teh. Lain ieu mah di amplopan jerona 200.000. Satahun nih 200.000 teh. Jadi itu 1 tahun itu kebutuhan hidup 1 tahun. Nanti tinggal dibimbing pengelolaan uangnya seperti apa. Bisi hayoh dibulikeun Alphard kumanehna gitu. Dibulikeun Fortuner. Sararena mobil tungtung teh kan gitu. Juga di Garut. Jalma sangsara meuli mobil. Imah ngontrak keneh meuli mobil, tungtungna kontrakan teka bayar sakeluarga na mobil pak di Garut mah aya. Nah, gitu tah. Kuduna. Nah, jadi ada bimbingan gitu. Itu 300 triliun untuk tah ka mana eta teh uang eta teh. Sampai masih banyak orang-orang miskin di antara kita itu. Yang untuk makan saja susah, anak-anak sekolah susah. Tadi antarana jalma-jalma nu korupsi. Kenapa? Karena mereka tidak merasa takut dengan Allah. Mereka merasa tidak diawasi oleh Allah. Coba Gomidia berzina, sadar Allah tahu. Maiz berzina, sadar Allah tahu. Nyawanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, dan hikmah yang lain banyak selain kesadaran akan ketauhidan. Apalagi bahwa di dalam urusan kehormatan seorang muslim tidak boleh kita bermudah-mudahan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghindar ketika mau merajam itu. Nabi menghindar karena ini selain kehormatan, darah seorang muslim itu pada asalnya tidak boleh ditumpahkan. Ya, tidak boleh ditumpahkan.
Tapi karena Gomidia, Maiz, kemudian terus saja meminta, maka Nabi berikan. Kemudian Gomidia ketika itu diludahi. Yang meludahinya itu Khalid ya. Khalid bin Walid kalau tidak salah. Maka kata sambil dihina, kata Nabi, jangan kau hina wanita ini. Dia telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat yang apabila dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, pastilah akan meliputi mereka. Lihat taubatnya. Penduduk Madinah, andai kata diberikan kepada pemungut pajak, kalau penduduk Madinah mah kan itu ya, Maiz ya. Nah kalau Gomidiah mah dengan satu taubat yang apabila diberikan kepada pemungut pajak, pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan untuk pungut pajak doraka, loba dosa, gitu ya. Para pemungut pajak itu dosa, itu kerjaan haram itu. Pungut pajak kepada orang-orang Muslim mukmin. Makanya oleh Nabi dalam hadis ini seperti itu. Andai kata diberikan kepada sohibu maksin, pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Berarti kan dosanya gede itu teh. Gede pisan. Ngomong geus pungut pajak korupsi deh. Iya nate tuh pemungut pajak nate. Wah, pantasnya bala leunghar pemungut pajaknya. Bala leunghar duitna loba tapi teu barokah hirupna. Karena melanggar hukum Allah. Semoga Allah jaga sehat Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Mau nanya, kalau wanita umroh sudah melakukan yang rukun, untuk selanjutnya lebih utama mana? Sholat di Masjidil Haram berharap pahala 1000 setiap sholat, atau menjalankan hadis yang seutama-utama wanita sholat di rumah. Jadi apa yang terbaik Ustadz? Kalau rumah ibu ada di Masjidil Haram, jadi rumah lebih utama. Siapa yang punya rumah di Mekah di sini? Bagi yang punya rumah di Mekah, bagi yang punya rumah di Madinah, maka rumah mereka lebih utama. Tapi kita kan tinggal di mana? Di hotel kita itu, bukan di rumah kita. Maka yang lebih utama sholat di mana? Di masjid, bukan di hotel. Sok hadisnya coba baca lagi. Wa buyutuhunna khairut lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid, kan gitu. Ini teh ucapan Nabi teh untuk wanita siapa? Wanita-wanita yang tinggal di mana? Di Madinah ketika itu. Yang tinggal di Madinah dekat Masjid Nabawi. Nah, rumah-rumah mereka lebih baik daripada Masjid Nabawi untuk sholat. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk siapa? Untuk yang rumahnya di sana. Adapun yang rumahnya di Cipicung mah, di Kebon Gedang. Nah, kemudian dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Mekah. Maka Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lebih utama, mereka sholat di sana. Makanya rek balik ke Cipicung. Nah gitu, jadi memahami hadisnya. Ya, jadi ya gak usah bingung lagi. Kalau ibu umroh, ya perbanyak sholat di mana? Di masjid. Cuma bedanya Madinah dengan Mekah itu apa? Kalau Madinah itu keutamaannya di masjid saja di situ. Tapi kalau Mekah di seluruh tanah haram. Dan tanah haram itu luasnya jaraknya 20 mil dari masjid. Gitu ya. Sama di Madinah pun tuh 20 mil itu dari masjid itu. Nah, kalau di Mekah mah ibu sholat di hotel juga pahalanya 100.000. Tapi kalau ingin dapat 1000 di Madinah harus datang ke masjid. Gak bisa di hotel. Gitu. Kalau di Masjidil Aqsa 500 keutamaannya. Ngan hese yang ke Masjidil Aqsa teh tiba heula ngadoa can dikabulkeun ku Gusti Allah ta loba si Yahudi ayeuna teh. Mudah-mudahan abdi jadi pembebas Masjidil Aqsa. Kita apalnya masa depan mah
siga Salahuddin Al-Ayyubi engke tercatat di sana ngabebaskeun Chandra Aditya cenah di mana eta kebon gedang cenah Cipicung ngabebaskeun teh teu nyangka cenah orang kebon gedang ieu ngabebaskeun Masjidil Aqsa gitu ya teu apal orang mah. Nah, jadi apa yang terbaik salat di Masjidil Haram atau di hotel? Tuh hotel tanda kurung rumah ibu kawas agungan ibu wae eta hotel teh. Ya, eta kan sanes bumi ibu. Jadi di rumahnya sendiri. Bahkan ketika ibu keluar nih ke alun-alun balanja. Mana yang lebih utama salat di mana? Atau ibu misalnya main ke rumah teman. Kemudian adan di dekat rumah teman itu ada masjid, mana yang lebih utama? Di masjid, karena itu bukan rumah ibu. Gitu. Makanya Nabi mengatakan wa buyutuhunna, rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah jam 11 kurang 10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.